Halo guys, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Ya, kita bakal bahas seputar Bitcoin hari ini karena Bitcoinnya juga lagi pump. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini ya teman-teman. So ya, kita bakal update seputar BTC. Ini sebenarnya tradingan semalam sih. TRP nggak gerak sama sekali semalam dan dari semalam pun aku udah call bahwa aku cuma pegang TRP ya untuk short. Dan karena aku memang mau ke Bandung hari ini, jadi ini juga quick update ya. Jadi kita update dulu soal BTC. TRB nggak gerak sama sekali ketika BTC udah naik seperti ini. Ada aneh sih. Tapi karena memang udah lambat aja guys, volumenya udah kecil juga. Oke, kita coba ke monthly dulu ya untuk BTC ya. So ya, kemarin kan seperti aku udah sempat bilang ya bahwa 35.000 kan sebagai resisten untuk monthly. Dan memang aku udah ngomong juga dari kemarin bahwa antisipasi bahwa ada kemungkinan kenaikan-kenaikan yang akan terjadi seperti ngekor-ngekor seperti ini. Karena awal bulan itu sangat-sangat sering terjadi lah intinya. Karena juga kita bisa lihat ya kayak dia akhirnya closing di monthly-nya itu sesuai dengan area resistance-nya. Jadi kita bisa antisipasi bahwa memang akan potensi-potensi kenaikan di area setelah resistance. Ya, ini kan kemarin 35 udah breakout. Kita bakal coba quick aja karena aku juga lagi buru-buru mau ke persiapan ke Bandung. Ya, ini kemarin kan weekly juga ya. Ini kan weekly baru hari apa ini? Hari Kamis. Hari Kamis ini kan breakout resistance ya. Ini terlihat masih proses, belum closing candle weekly. So kita masih bakal melihat progresnya. Apakah ini akan masih naik atau akan turun? Tapi aku udah tambahin pola rising wedge pattern resistance this one ya. Ini ada resistance rising wedge pattern-nya. Oke, ya. Jadi kalau ditanya apakah masih bisa naik, kalau dilihat dari space yang ada di rising wedge pattern ini kemungkinan masih bisa naik. Jadi kira-kira naiknya sampai ke 365. Nah, area 365 ini pun seharusnya kemarin aku udah nambahin Fibo. Fibo-nya itu tunggu di area yang mana? Di area yang grup ini. Nah, this one. So, kemarin aku kan sempat nambahin juga kan, kalau sampai breakout 35 itu 35 ya, kan kemarin aku sempat bahas kan. Breakout 35 potensi naik ke atas kan. Ini sempat aku gambar kalau kalian nonton videoku. Tadi aku juga sempat buat klip di Telegram ya. Kalau videoku yang ini, this one, ya, this one. Aku udah bahas juga kalau breakout, ya kalau breakout bisa diambil tuh. Ini 355 sampai 367 ya kalau breakout 35 ini udah aku bahas juga kemarin. So sekarang udah sampai 355, tadi sampai 357 ya. Nah ini ke reject 357, ini aku tadi sempat adjust karena aku lihat 4 jamnya itu kan progres dari penurunan semalam itu aku updatein lagi lah low-nya dia di mana. Nah jadi aku ambil dari area supply high sini sampai low-nya dan menemukan area di mana Fibo-nya itu memberhentikan di 357 dan persis terjadi rejection di area sana di 357 ini ya. Kita bisa lihat. Dan kemarin aku sempat bahas di sini ya, ada jika BTC bisa breakout di 35 kan. Breakout 35 maka potensinya bisa ngejar sampai ke next Fibo ini. Ya, 357 dan ini 372. Tapi tadi aku bilang ya, jika kenaikannya misalnya masih bisa naik lagi, itu bisa sampai ke 364. Karena masih ada space di area resistance ya, itu. So ya ini juga breakout dari sisi breakout dari sisi symmetrical triangle. Sama semalam kan terlihat seperti di 1 hour-nya breakdown guys, tapi breakdown-nya itu di 4 jam nggak breakdown tuh. Ini ya. Semalam kan aku sempat gambarkan ini symmetrical triangle and then area demand mantle ini masih sama persis, nggak ada perubahan di demand areanya yang di sini. Dan pas dicek di 4 jam ini kan terjadi pump and dump. Pas dicek di 4 jam itu tidak terjadi, nggak confirm lah
Karena kan memang time frame 4 jam itu memang menjadi aku kan kalau analisa 1 month, 1 week, 1 day, 4 hours, 1 hours kan. Anda 15 menit sampai 5 menit. Nah, kurang lebih begini. So, kalau ditanya kenaikannya sampai mana, target yang ini udah kecapai kan di 357 kan. Target kedua adalah 364, target ketiga 372. Jadi kalau ngomongin nge-week sampai ke berapa, itu bisa sampai ke area Oke, terus bisa sampai ke 372 gitu. Kurang lebih seperti itu untuk si BTC. Terus kalau kita ngomongin 1 jam, bagaimana progresnya? Ya ini kita lihat ya, di 1 jam udah kelihatan rejection-nya di area situ. Terus nggak bisa dianalisa sih sekarang kalau untuk ngomongin di 1 jam karena belum ada setup atau pattern yang ngebentuk, base yang kebentuk. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa again di sini ada potensi ya ini udah koreksi lagi harusnya dan maksudnya ini kan udah breakdown kan. Breakdown ini biasanya bakal turun at least sampai ke resistance dan demand terdekat. Ini kan demand nih. Ya. Nah, cuman memang ya guys, dari kemarin kan aku bahkan ada bikin beberapa judul kan bahwa naik turun nggak ikhlas, naik was-was itu mengindikasikan bahwa si bukan BTC doang sih, tapi pada dasarnya kan demand lagi besar nih, ya, demand lagi gede, and then karena demandnya lagi besar, jadi kita bisa katakan bahwa semua altcoin atau BTC itu cenderung strategi trading saat ini tuh ya follow the trend. Pertama memang lebih baik follow the trend, and then memang secara kalau mau main short pun juga main koreksi-koreksinya doang. Jadi bukan main koreksi yang panjang. Makanya dari kemarin aku sempat bahas juga bahwa tradingnya nggak bisa trading panjang nih gitu. Cuman balik lagi guys, kan kemarin aku sempat bahas soal contohnya kayak TRB ya. Bahwa ini kan ada ada pola yang disebut sebagai bearish pattern kan. Bearish pattern itu regular bearish pattern. Kita coba lihat secara MACD indikatornya progresnya bagaimana. Ya, ini so far progresnya pun tidak ada perubahan yang signifikan dari perubahan si regular bearish divergence. Kita bisa lihat di sini kan. Nah, ini strukturnya benar-benar masih sama banget dengan semalam. Nah, yang menarik adalah BTC dominance sih. Dengan kenaikan BTC kemarin, BTC dominance-nya itu bagaimana pergerakannya itu sangat luar biasa sih ya. Tuh, kalian lihat kenaikan BTC dominance memang kalian lihat nih ya, kenaikannya itu dia juga naik. Ini kan BTC dominance yang ketika tadi pagi marketnya naik ya. Nah, artinya kalau ya kita coba buka BTC dominance biar aku nggak cuma dikira untuk ngomong sesuatu yang ini. Tapi memang kalau kalian tahu BTC dominance ya guys, BTC dominance itu diambil dari rasio BTC volume dan rasio dari altcoin volume. Nah, makanya terjadilah seperti ini. Kenapa ketika BTC dominance increase, BTC price increase, altcoinnya decrease? Karena tadi yang dibahas ya, bahwa BTC price-nya lagi naik, terus altcoinnya juga lagi turun. Jadi volumenya sama-sama tinggi. Jadi tapi lebih tinggi si BTC price-nya ya, BTC dominance-nya lebih tinggi volumenya. Dan BTC dominance-nya kan yang ini naik dan ini decrease dan ini down. Ya, BTC dominance-nya berarti lebih kuat daripada altcoin. Gitu ya. Jadi intinya saat ini kan yang terjadi adalah BTC dominance-nya naik, BTC price-nya naik, altcoin-nya cenderung ada yang turun, ada yang stable, ada yang naik, tapi tetap secara volume rata-rata secara volume rata-rata itu BTC-nya itu cenderung yang lebih naik dan altcoin-nya lebih stable, ada yang decrease turun, atau ada yang memang naik tapi volumenya ya kecil gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu untuk ini. Terus kalau kita mau update seputar coba kita lihat exchange 24 jam terakhir volume, kita bakal lihat exchange volume 10 miliar 11 miliar kurang lebih ya. So far ini adalah volume yang kemarin pas kapan ya, lupa aku deh, beberapa hari yang lalu sempat sekali 10 miliar, tapi aku
lupa itu kapan. Ya akhirnya kita masuk ke 10 miliar lagi, tetapi ya again kemarin kan sempat normalnya kan 14 sampai 15 volume miliar dolar volume kan. Tapi ini juga udah besar kok. Ini udah mulai besar karena kita sempat sekitar 2-3 minggu terakhir itu cuman 2,5 miliar volume gitu. Ya terus bagaimana progres BTC saat ini? Kalau dia bakal koreksinya lebih ke arah koreksi sehat untuk naikin ke atas lagi deh untuk sementara sampai memang kita ngomongin BTC-nya akan bisa mencapai ke area yang tadi aku bilang 357, 35.700 and then 36.000 ya, 36.400 tadi kalau nggak salah angkanya. Tunggu kita lagi buka sedikit lagi guys. Nah, 36.400 and then 37.200. Ya, itu adalah resisten terdekatnya si BTC. Tapi kalau ngomongin rising wedge pattern resistance itu 36.400. Ya. Jadi kita akan bisa melihat seperti itu. For now akan cenderung mungkin lebih menariknya memang kita ngambil koreksi ya. Jadi buy on weakness, ambil koreksi and then kita long atau kita buy spot untuk tradingnya ya. Dan kalau kita ngomongin short, mau nggak mau cuma ngambil koreksi doang, ambil koreksi pendek ya, ngambil koreksi pendek karena beberapa kemarin kita ambil koreksi pendek dan beberapa tradingan kemarin sebentar ya, beberapa tradingan kemarin kan yang aku call itu memang short ya, maksudnya short kan, dan memang kebanyakan cut loss. Contohnya cuman memang kemarin aku udah ngomong di grup kan, ketika BTC pump ketika BTC pump tadi ternyata tidak ngefek ya guys. So gue simpulkan bahwa TRB sekarang sudah mulai melemah dan semakin layak buat short. Nah makanya kemarin aku call di sini kan, dan aku bilang gue pegang TRB aja ya buat short malam ini, besok mau Bandung takut gak nyenyak gitu. So ini sol resistance area juga sampai 45 kan aku setnya. Anyway, solnya itu tadi malam sampai 47 ya. Sol. Ya, solnya sampai 47, habis itu kena rejection kurang lebih. Terus aku sempat call SLM kalau nggak salah udah kena cut loss ya. Cut loss-nya itu 1,6%. 1,6%. Ini sol tadi sampai mana? Tuh ya. 45. Jadi resistannya Solana tadi sampai ke area yang memang sudah ditargetkan di sini 45,45 ya. Itu udah kena rejection. Terus soal masalah bearish regular divergence, TRB tadi masih sama ya, masih patternnya masih sangat jelas, masih sama. So aku bakal masih tetap keep bahwa TRB potensial koreksi. Terus ya ini BTC jika 2200 jebol maka potensi melanjutkan sampai ke 337 dan ternyata belum jebol, jadi masih belum ya. Terus ada mana short juga aku targetnya 4,6%. Kalau kayak gini memang harusnya leverage-nya lebih kecil ya. Kalau kalian nonton videoku yang ini, cara hitung leverage, karena aku udah pernah ngajarin kalian cara ngitungin leverage dan margin anti liquid. Itu cara menentukan leverage-nya udah aku share ya di situ ya. So hopefully kalian juga pelajari hal itu. Jadi marginnya harusnya cuma 10%, 15% lah. Leverage-nya. Terus apa lagi? SSP udah short, udah cut loss sih. Karena aku udah lihat kemarin. Tadi subuh ya. Seller juga sudah cut loss, ini 3,2%, itu harusnya cuma leverage-nya cuma 10%, sekali 10. Nah, ini BTC breakdown, terlihat breakdown, ternyata 4 jamnya belum breakdown. Sisanya ya udah, kurang lebih seperti itu. Dan aku memang dari semalam cuma pegangnya cuma TRB. Dari semalam udah aku kasih tahu. Tapi memang overall market ketarik sih. Kayaknya pertama ketarik karena memang di TCC yang kemarin ya, yang tentang apa? Tentang masuk satu exchange itu, satu nama itu kan masuk ke DTCC, dan ya sentimen
secara nggak langsung sih rumornya sentimen positif sih. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu paling untuk update soal BTC, I guess sudah cukup ya, karena aku juga mau siap-siap dulu, prepare. Dan ya paling good luck guys buat tradingnya nextnya. Ya market volatile, market nggak bisa benar-benar dimain khususnya untuk short ya. Nggak bisa main lama-lama juga, dan posisinya kalau lagi aku paling cuma bisa ingetin bahwa selalu ini area resisten, hati-hati aja. Hati-hati itu bukan artinya ngefat atau bagaimana guys. Hati-hati itu adalah pesan untuk lebih berhati-hati aja dan didisiplin aja ketika bermain gitu. Oke. Dan ya that's it for today. Thank you semua. Thank you for watching. Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini. Bye bye semua.